Dah Bu, sikat Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 2 Waalaikumsalam izin warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan dengan laporan yang kita buat dan membuat PPT dengan judul Critical Book Review dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Saya sendiri Abu Bakar Shah dan teman-teman saya sekaligus partner saya ada Rizky Ahmad Attar Muzaki, Muhammad Fahri Al-Mubarok, Rafiq Hariri, dan Muhammad Quraish Fadil. Demikian materinya yang akan disampaikan dengan teman-teman saya yang akan dibacakan oleh Fahri. Silakan Fahri. Yang materi yang pertama itu ada latar belakang. Laporan ini dibuat untuk menganalisis dua buku ekonomi manajerial dan sisi teori dan praktik. Tujuan dari review ini adalah untuk memberikan penilaian yang objektif sekaligus menjadi acuan dalam memilih referensi yang relevan dan berkualitas bagi pembelajaran ekonomi manajerial. Nah, identitas bukunya itu yang pertama, buku pertama ditulis oleh Rani Puspa dan Encep Saifullah, diterbitkan oleh CV Eureka Media Askara tahun 2023. Nah, buku yang kedua itu ditulis oleh tim Adriansa DKK, diterbitkan oleh Widina Media Utama tahun 2025. Ringkasan isi, kedua buku yang kami bahas sama-sama mengangkat topik ekonomi manajerial mulai dari teori dasar seperti permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, struktur pasar, hingga strategi pengambilan keputusan manajerial. Buku pertama menyajikan materi dengan pendekatan deskriptif, sedangkan buku kedua lebih aplikatif, dilengkapi studi kasus nyata, ilustrasi visual seperti tabel dan kurva, serta pembahasan isu-isu modern seperti budaya organisasi dan kebijakan ekonomi. Secara umum, isi dari kedua buku ini bertujuan untuk menghubungkan teori ekonomi dengan praktik manajemen yang sering dihadapi perusahaan dalam kehidupan sehari-hari agar pembaca bisa berpikir logis dan mengambil keputusan bisnis secara rasional. Perbedaan pendekatan: buku satu menggunakan pendekatan naratif deskriptif, buku 2 menyajikan teori dan praktik dengan studi kasus serta analisis konteks industri. Ya, di sini ada kekuatan buku dan kelemahan buku. Kekuatan buku, topik sangat relevan. Fondasi penting dalam mengambil keputusan bisnis, rasional dan struktur. Struktur sistematis dan komprehensif memudahkan pemahaman dari konsep dasar hingga pembahasan lanjutan dari mikro hingga makro. Dilengkapi contoh kasus dan ilustrasi praktis, terutama pada buku 2 dengan studi kasus, konkret, simulasi, tabel, dan kurva. Kelemahan bukunya, dominasi narasi deskriptif, minim data kuantitatif atau temuan empiris, berpotensi hanya berhenti di tataran teori dasar, keterbatasan referensi, minim referensi muktahir, jurnal internasional, riset terbaru, cenderung fokus pada literatur lama, kurangnya contoh kasus kontekstual dan perhitungan numerik rinci, tidak dilengkapi simulasi perhitungan rinci atau latihan soal. Ya, penilaiannya, kualitas akademik sedang ke rendah. Kelayakan publikasi ilmiah belum layak untuk jurnal ilmiah atau seminar nasional. Revisi yang dibutuhkan yaitu revisi berat, penambahan referensi ilmiah, metodologi. Rekomendasi ditolak untuk publikasi ilmiah saat ini. Saran perbaikan agar karya ini dapat berkembang lebih optimal dan memenuhi standar akademik yang lebih tinggi.
tinggi, penulisan disarankan untuk melakukan berbagai perbaikan, baik dari sisi substansi, metodologi, maupun pendekatan ilmiah. Ikut saran konstruktif yang dapat dijadikan acuan. Satu, disarankan untuk menambahkan sumber-sumber internasional dari jurnal bereputasi dan buku akademik bahasa Inggris untuk memperkuat basis teoritis. Penambahan referensi empiris berbasis studi kasus nyata akan memberikan kekuatan analitis dan menjabatani teori dengan praktik di lapangan. Kesimpulan, ekonomi manajerial ini dinilai sebagai referensi yang padat, sistematis, dan relevan. Untuk akademik dan praktik manajerial, buku ini mengintegrasi teori ekonomi dengan konteks bisnis modern, membantu manajer dan perencanaan strategis, analisis pasar, perhitungan risiko, dan pengambilan keputusan investasi. Meskipun buku utama dinilai cocok sebagai modul pembelajaran internal karena struktur yang sistematik dan materi dasar, dia masih jauh dari standar publikasi ilmiah dan membutuhkan revisi besar pada argumentasi, referensi, metodologi, dan studi kasus. Baik, itu yang kelompok 2 yang sudah presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hebat walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.